Mayday! Mayday! Mesin 1 gagal. Mencoba pendaratan darurat. Ada 105 penumpang di pesawat. Meminta pertolongan. 105 penumpang di pesawat. Bahan bakar tinggal 5 menit. Mohon bantuan segera. Ibu, maafkan aku. Aku tak bisa pulang. Sayang, apa aku akan mati? Jangan khawatir. Kau dan anak kita akan selamat. Leo Jensen. Kini kau bebas. Upacara pernikahan dibatalkan. Kenapa batalkan pernikahan? Apa aku melakukan kesalahan? Molly Jones berhenti berpura-pura. Kau membuatku muak. Leo Jensen. 5 tahun pernikahan. Kau tak pernah menerimaku. Bagaimana bisa aku lupa? Leo Jensen memblokirku sejak lama. Leo Jensen. Kini kau bebas. Leo Jensen, jika aku mati, bagimu ini akan jadi kelegaan, bukan? Ini adalah kantor Leo Jensen. Kenapa aku di sini? Tuan Jensen, semua dokumen sudah siap. Leo Jensen, ini aku Leo Jensen. Leo Jensen. Apa aku sudah mati? Atau ini alam penantian? Satu meter. 2 meter. 10 meter. Leo Jensen, saat hidup aku mengikatmu. Saat mati pun tak bisa lolos. Ini pasti takdir. Tuan Jensen, Nyonya bilang dia telah berkeliling Lenan 3 bulan. Belum ada tanggal pulang. Haruskah aku menghubungi? Molly, misi penyamaran ini sangat berbahaya. Di publik kita berpura-pura sedang berlibur agar mereka tak curiga. Agar ular tidak waspada, kabar kecelakaan pesawatku saat pulang belum dilaporkan ke sini. Leo Jensen, jika kau tahu aku sudah mati, kau pasti girang, bukan? Tak ada lagi yang mengganggumu. Jangan hubungi dia. Karena dia suka traveling, biarkan dia menetap di sana. Tuan Jensen, seperti perintah Anda, semua dokumen dan bahan telah disiapkan untuk ditinjau. Tempat gaun pengantin dan petugas sudah dipastikan. Semua persiapan upacara pertunangan sudah selesai. Bagus. Umumkan pengumuman, undang tokoh penting di CCT untuk hadir di pesta pertunanganku dengan Candice besok. Pesta pertunangan? Tubuhku belum dingin, kau sudah buru-buru menikahi wanita lain. Leo Jensen, Candice Show. Selamat, Ten Jensen telah menemukan cinta baru. Selamat. Menemukan cinta baru? Apa yang perlu diselamatkan? Kebahagiaan baru apa ini? Minggir, Leo Jensen. Leo Jensen, apa kau sudah bercerai dengan Molly dan sudah bertunangan dengan orang lain? Apa Molly Jones yang menyuruhmu kemari? Dia hidup tenang-tenang saja, liburan ke luar negeri, mengirim kaki tangannya untuk memata-matai. Sampaikan padanya, aku pasti akan menikahi Candice. Suruh dia segera kembali dari Lenan dan tanda tangani surat cerai. Menyuruhnya kembali ke sini, kenapa kau tidak merangkak ke dia saja? Molly bahkan tidak tahu kau bertunangan dengan orang lain. Tidak tahu. Pengumuman perusahaan Jensen sudah beredar sehari penuh. Bagaimana mungkin Molly Jones tidak tahu? Dia hanya tidak peduli. Aktris yang hebat. Sayang tidak terjun di hiburan. Tidak masuk akal.
Kau kira dia seperti bintang kelas 2 yang kau simpan? Molly adalah kebanggaan jurnalistik. 6 tahun lalu sebagai reporter, dia menyusup ke jaringan kriminal sendirian, menyelamatkan banyak nyawa. Aktris Candice Shaw itu tidak bisa menandinginya. Helen berhenti bicara. Di hati Leo Jensen, bagaimana mungkin aku dibandingkan dengan Dewi Candice Shaw-nya? Wartawan apa? Penyamaran atau bukan? Cuma sampah paparazi. Kau, Leo Jensen. Kau benar-benar membenciku. Keamanan. Antar Nona Dean keluar. Leo Jensen, kau brengsek tak berperasaan. Molly menyia-nyiakan 5 tahun bersamamu. Bodoh buta. Bikin kesal. Pesta pertunangan ditunda. Ken Jensen, mau kemana kita? Bandara. Pesan tiket ke Lenan. Mau mencari nyonya? Aku akan melihat sendiri. Permainan apa yang dia lakukan. Buddha. Bukankah kematian seharusnya melupakan? Mengapa meninggalkan arwah penasaran ini terjebak di dunia? Dan Jensen, Nyonya tidak ada di sini. Mungkin sedang jalan-jalan. Brian, sebagai manajer resort Lenan, jika Leo Jensen mencari, tolong tutupi aku. Aku tidak ingin dia khawatir. Molly akan kuselesaikan semua permintaanmu. Bilang padanya. Saat dia kembali, dalam 10 hari, datang ke pernikahanku dengan Candice. Dimengerti. 10 hari kemudian, menghadiri pernikahan. Molly Jones? Master, kau diganggu obsesi yang tak henti. Bukankah aku obsesi yang dimaksud sang sesepuh? Dukun palsu macam apa ini? Pergi sana. Ketahuilah mereka yang lepas dari nafsu duniawi bukanlah manusia biasa yang menggosok cermin. Obsesi ini bersumber dari hatimu sendiri. Jika kau sadari kemurnian jati dirimu, beban ini bisa kau lewati. Kau bisa melihatku? Apakah ini delusiku? Aku tak percaya hantu atau dewa-dewa. Apalagi obsesi yang katanya ada. Jika kau terus menggangguku, ku tak segan membalas. Leo, Leo Jensen takut kuman. Dia tak pernah izinku menyentuhnya. Satu-satunya kontak fisik kami hanya saat hari pernikahan. Candice, mau kemana kau? Aku akan ke luar negeri. Jangan ganggu aku lagi. Candice. Kau kembali. Tahukah kau siapa yang seharusnya berdiri di sini hari ini? Leo Jensen, aku... Diam. Kau tak berhak menyebut namaku lagi. Bukannya kau ingin jadi Nyonya Jensen? Akan kukabulkan keinginanmu. Ayo pergi. Kita akan menikah. Saat Nona Jones kembali, dia tak akan menentang ini.
Dia takkan berani. Kau menyelamatkanku dari kecelakaan mobil itu tahun lalu. Dia terlalu lama jadi Nyonya Jensen bertahun-tahun. Kini dia selalu tiada. Sudah saatnya dia melepas gelar itu. Ini takdir surga kau selamat, Leo. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku menemukanmu? Saat kecelakaan 6 tahun lalu menyelamatkanmu. Dia berbohong. Aku yang menyelamatkanmu waktu itu. Leo Jensen, tahan Leo Jensen. Aku akan keluarkan kau sekarang. Tuan Jensen, hadiah pertunangan sudah siap semua. Kenapa belum ada ikan kukus kacang pinus itu akhir-akhir ini? Masakan ini biasa disiapkan khusus oleh Nyonya sendiri. Walau dia meninggalkan resepnya, ikan kukus kacang pinus ini membutuhkan langkah persiapan yang rumit. Membuang tulang ikannya sangat merepotkan. Nona muda dari keluarga Jones ternyata bisa memasak. Buang semua resep yang dia tinggalkan. Bekas luka ini dari saat aku belajar masak setelah menikahi Leo Jensen. Tuan sudah tidak mau makan lagi? Tidak ada nafsu makan. Kenapa kau masuk ke kamarku? Kecuali malam pengantin kita, Leo Jensen dan aku tidur di kamar terpisah. Dulu kau hanya datang ke sini untuk membuat masalah untukku. Pena dan kamera kesayangan Molly Jones ditambah foto keluarga Jones yang disimpannya di meja bertahun-tahun sudah semuanya hilang. Pena itu peninggalan mendiang ayah Molly Jones. Kamera ini hadiah dari sahabatnya Helen Dean. Foto keluarga Jones sudah pasti tidak tersentuh selama 5 tahun sejak pernikahan kita. Kenapa semuanya hilang sekarang? Apa yang sebenarnya kau cari, Leo Jensen? Leo, bukankah kau sedang persiapkan pernikahan kedua? Kenapa sempat datang ke sini? Ambil. Ini karya kaligrafi asli Zengkong, bukan? Molly sudah menderita bertahun lalu, memohon pada konglomerat itu untuk menjual ini. Dia sangat menghargai ini. Kau begitu saja memberikannya padaku, dia pasti akan membunuhku. Buang saja jika tidak mau. Leo Jensen, bahkan Brian Seth tahu. Itu harta paling berharga bagiku. Kenapa kau berikan begitu saja? Aku ambil. Kak Leo, apa Molly Jones bersembunyi di luar? Takut pulang? Kenapa sebut dia? Molly Jones cuma paparazzi yang jual foto ke tabloid. Pantaskah dia untuk Kak Leo? Kak Leo dan Candice adalah jodoh sejati. Kini keluarga Jones sudah jatuh. Apa yang Molly Jones punya untuk lawan Candice? Saudaranya yang cacat? Saudaraku terluka saat menyelamatkan nyawa. Dia pahlawan. Berhenti menghinanya. Diam! Molly wartawan perang. Saudaranya sendirian menanggung keluarga Jones. Kalian anak manja, tak ada apa-apanya dibanding mereka. Anda tampaknya sangat peduli pada Molly Jones. Molly, dulu sangat setia padamu, Kak Leo. Masih kuingat 4 tahun lalu saat kau mabuk. Dia merawatmu dengan telaten. Jika bisa menikahi seseorang seperti Molly, aku akan hargai dia sepenuhnya. Tuan Jensen, Zane Jones dari keluarga Jiang menunggu di lobi. Suruh naik. Kenapa saudaraku datang ke sini?
Ku dengar Anda menikah lagi, Tuan Jensen. Lalu kenapa? Kalau begitu tolong tanda tangani perjanjian perceraian. Dan buat permintaan maaf publik, Andalah yang mengecewakan saudariku. Kau yang menggagalkan adikku. Minta maaf. Adikku sudah menikahimu selama 5 tahun. Tapi dia terus melihatmu bermesraan dengan wanita lain. Orang luar memanggilnya Nyi Jensen. Tapi aku tahu kebenarannya. Kau memperlakukannya lebih buruk dari pelayan. Dia satu-satunya ahli waris keluarga Jones. Adik perempuanku yang tercinta. Tapi bagaimana kau memperlakukannya? Bertahun lalu, dia hampir mati menyelamatkanmu, mempertaruhkan nyawanya. Tapi selama pernikahanmu, kau bertunangan dengan orang lain. Pernahkah kau menganggapnya sebagai istrimu? Kakak, hentikan ini. Jin Jensen, Anda tangani dokumen ini. Mulai hari ini, keluarga Jones dan Jensen memutus semua hubungan. Tak ada lagi ikatan. Kau dan Molly bisa menikah lagi tanpa kewajiban. Keluarga Jonesmu yang lebih dulu menjebak saat Molly Jones menyusup ke ranjangku, lalu memaksaku menikahinya. Tidakkah kau perkirakan hasil ini? Dia merencanakan mengusir Candice, membuangnya ke luar negeri. Merebut yang bukan haknya, dia menjadi Nyi Jensen. Tidakkah dia pikirkan ini bisa berbalik? Malam itu 5 tahun lalu, aku sadar dari mabuk dan mendapati diriku diranjang dengan Leo Jensen. Lalu wartawan menerobos masuk dan mengambil foto memalukan. Karena itulah kakek Jensen menuntut pernikahan. Dia menikahkanku, aku tak bisa menyangkalnya. Tapi aku tak pernah merencanakan untuk mengasingkan Candice Shaw. Nona Jones, berikan 10 juta aku akan tinggalkan Leo Jensen. Baik, aku akan bayar, tapi kau tak boleh lagi menyakiti Leo Jensen. Molly Jones lah yang memohon dinikahi. Aku hanya mengabulkan permintaannya. Apa hak keluargamu? Untuk protes sekarang? Kau paksa aku menikah. Aku patuh. Sekarang kau minta cerai. Haruskah aku patuh lagi? Apa aku bagimu? Kau... Jangan bahkan berpikir. Kakakku tak tahu aku sudah mati. Jika dia tahu kebenarannya, itu akan menghancurkannya. Si lumpuh tadi itu adalah Zane Jones dari keluarga Jones. Dia berani menyuruh Leo Jensen minta maaf karena menceraikan adiknya. Ditolak ahli waris keluarga Barron saja. Sudah memalukan. Sekarang ikut campur dalam pernikahan adiknya sendiri. Menyedihkan. Kakakku dicampakan, tapi aku tidak tahu apa-apa. Menurutku, Zane Jones lebih pintar dari adiknya. Paling tidak dia sadar cacatnya, membuatnya tak pantas untuk ahli waris Baron kelas atas. Tak perlu memaksakan diri. Sudah cukup belum omongannya? Saudara Leo, bukannya kau selalu ingin menyingkirkan Molly? Kenapa tidak kau tanda tangani surat cerai dari Zane Jones? Leo Jensen, kenapa tidak kau tanda tangani? Apa? Menceraikannya, lalu kau bisa menikahinya? Jadi kau bisa menikahinya? Saudara Leo, Apa kau? sadar dengan ucapanmu? Dan Jensen, Tuan tua meminta kau segera pulang. Baik, mengerti. Kakek, mengapa panggil aku mendadak? Kau dan si penghibur Candice Shaw ada masalah apa? 5 tahun lalu seharusnya kau putuskan hubungan. Tapi sampai sekarang dia masih terus nongkrong. Apa Molly Jones yang menyuruhmu? Licik sekali dia.
Menghindar sendiri, tapi mengirimmu sebagai perantara. Sayang, akal bulusnya gagal lagi. Aku akan menikahi Candice. Leo, 3 bulan ini kau tak pernah kelainan menengok Molly. Jangan-jangan kakek tahu sesuatu? Iya. Hobi keluyuran ke luar negeri. Buat apa aku mencarinya? Kau 5 tahun pernikahan, tapi tak ada perasaan untuk Molly. Perasaan? Kalau dia mati sekarang, aku takkan berkedip. Leo Jensen, keinginanmu terkabul. Aku sudah mati. Bagus. Sempurna. Kalau begitu, saat Molly kembali, kau boleh bercerai. Tapi jangan nanti menangis sambil menyesal. Terima kasih restunya. Molly, kakek gagal melindungimu. Kakek tak bisa membuat Leo Jensen memperlakukanmu baik. Tuan, Molly Jones tak pernah kelainan sama sekali. Dia di luar negeri. Katanya di daerah kriminal yang sangat berbahaya. Kejahatan brutal merajalela. Greenland Residence? Rumah pernikahanku dengan Leo Jensen. Dia jarang datang. Molly Jones, setelah hilang 3 bulan, kau akhirnya muncul juga. Molly Jones. Leo, ini aku. Nona Jones belum pulang. Aku merindukanmu. Jadi datang menemuimu. Leo, apa aku datang tidak tepat waktu? Tentu saja tidak. Leo, kenapa tadi kau sebut nama Molly Jones? Jangan-jangan kau mulai suka padanya? Mana mungkin. Aku tak mungkin jatuh cinta pada Molly Jones. Apa yang kau harapkan? Yang kau cintai pasti Candice Shaw. Leo, aku belajar tarian baru. Mau lihat? Dengan gerakan kaku begini, kau menyanyiakan bakat, bukan jadi pelawak. Kalau begitu aku takkan menari lagi. Candice, sudah larut. Akan kusuruh seseorang mengantarmu. Sebaiknya kau pergi sekarang. Leo, aku ingin lebih lama bersamamu. Leo, cincin pernikahan ini, kenapa belum kau lepas? Aku sudah terbiasa memakainya. Tapi kita akan segera menikah. Tidak bisakah kau melepasnya sekarang? Setelah kita menikah, akan kulepas. Tapi, baiklah. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Candice, aku masih sah menikah dengan Molly Jones. Jika kau menginap di sini, itu bisa merusak reputasimu. Apa kakekmu melarang pernikahan kita? Leo, kita saling mencintai. Kenapa kita tidak bisa bersama? Kenapa semua orang menentang kita? Leo, aku hanya ingin kita bersama selamanya. Leo Jensen, kita akan selalu bersama, kan? Jangan terlalu dipikirkan. Rencana pernikahan kita takkan berubah karena siapapun.
Dulu saat aku sakit, kau memilih merawatku. Bukankah itu berarti kau punya perasaan padaku? Hanya mereka yang tak dicintai mencari bukti cinta dalam fragmen kehidupan. Molly Jones meninggal? Pesan tiket ke Lenan. Apa tujuanmu ke Lenan kali ini? Tuan Jensen, Sungguh konyol. Kalau berdoa ke dewa dan Buddha bisa membantu, tidak akan ada begitu banyak orang yang menderita di dunia ini. Tuan Jensen, orang yang datang ke sini hanya mencari ketenangan batin. 6 tahun lalu, istri Anda pernah ke kuil ini. Setelah kecelakaan dan rawat inap Anda, dia berdoa siang malam di sini untuk memohon keselamatanmu. Nyonya Jones, badai akan datang. Mari kita berteduh di dalam. Nyonya Jones, meski Anda melakukan ini, Tuan Jensen mungkin tidak. Dia tetap mungkin tak sembuh. Kata dokter kondisinya sangat kritis. Sudah semua caraku coba. Kebanyakan orang yang kesini bukan karena bodoh. Mereka sadar, tak berdaya melawan takdir, tapi tak tega menyerah. Mereka cuma tak tahu harus berbuat apa lagi. Tempat ini, harapan terakhir mereka. Apa gunanya bicara begini? Dia takkan bisa menyaingi Candice. Candice mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku dari kecelakaan. Tapi yang dia lakukan cuma... Leo Jensen, 6 tahun lalu akulah yang menyelamatkanmu dari reruntuhan. Leo Jensen, aku bersumpah akan menyelamatkanmu. Leo Jensen. Leo Jensen, kumohon sadarlah. Ada kabar dari Molly Jones? Nyonya Jones masih dalam perjalanan. Belum kembali. Baik. Sempurna. Molly Jones sengaja menghindariku. Kalau sekarang dia tak mau temui, jangan pernah muncul lagi. Amalan terburuk. Biksu, orang yang paling kau sayang, segera meninggalkanmu. Kuhimbau kau untuk berhati-hati. Orang suci, kau. Takdir punya jalannya sendiri. Saat obsesi pudar, ikhlaskanlah secara alamiah. Kau lagi? Masih jual kebohongan? Keluarkan penipu ini. Ya Tuan Jensen. Apa kita baru ketemu, Dewa? Max, hubungi Molly Jones. Hubungi Molly Jones. Tuan, saluran Nyonya Jones terputus. Baik. Apa dia pikir menghilang begini bisa menghentikan pernikahanku? Bahkan jika tak bisa menikahi Candice secara hukum, dia tetap akan diakui sebagai Nyonya Jensen. Sebelum tugas penyamaran, saya sudah putuskan. Jika kembali dengan selamat, saya akan kabulkan keinginanmu dan menceraikanmu. Nona Shaw menelepon. Ya. Dimengerti. Tuan, Nona Shaw tak bisa menghubungi Tuan. Dia ingin Tuan menemani dirinya, memilih gaun pengantin untuk pernikahan. Baiklah. Betapa cepat waktu berlalu. Leo Jensen akan menikahi Candice Shaw lusa.
Tak ada desain yang lebih mewah. Nona Shaw, ini gaun terbaik kami yang tersedia di sini. Leo, mana yang lebih bagus, yang ini atau yang aku pakai ini? Suka? Gaun itu tak memperlihatkan bentuk tubuhmu. Aku ganti yang lain. Hentikan, pernikahan dibatalkan. Leo Jensen, aku kira kau punya sisi lembut. Leo, haruskah aku coba lebih banyak gaun? Beli semua gaun yang dicoba Candice. Aku ada urusan di kantor. Dimengerti. Siapa bilang boleh mandi parfum dan hapus lipstick tebal itu? Baik. Molly Jones tak pernah pakai parfum. Kenapa bos belakangan mudah marah? Bukannya menikahi kekasih harusnya bahagia? Sudah cukup pertanyaan. Ikuti saja perintah Tuan Jensen. Baiklah. Sejak persiapan pernikahan dimulai, dia berubah jadi orang lain. Perubahan kepribadian total. Ada apa dengannya? Aku tahu Leo Jensen menikahi orang lain. Aku sudah melepaskan obsesiku padanya. Kenapa aku belum sepenuhnya menghilang? 많은 길을 가고 있지만 누가 봐도 뻔한 사랑 하고 있지만 기다리고 Reporter wanita dari stasiun TV Kota Laut menyamar di kompleks penipuan. Dia bekerja sama dengan polisi untuk mengumpulkan bukti operasi sindikat kriminal. Semua sindikat penipuan telah diekstradisi oleh polisi. Max. Tuan Jensen. Molly Jones. Apa dia bekerja di stasiun TV ini? Ya. Polisi telah mendapatkan bukti dan menangkap para kriminal. Apa itu berarti? Berita ini akan segera dirilis. Saat penerbangan pulangku, pesawatnya jatuh. Jika obsesi ini memudar, aku akan hilang sepenuhnya. Artinya, penyesalan yang tersisa bukan hanya tentang Leo Jensen. Aku mempertaruhkan nyawa untuk dapatkan bukti ini. Akankah ini bisa diamankan pemerintah dengan baik? Wartawan terhormat, momen tak terlupakan apa yang Anda alami di sini? Peluru berhamburan, rekan-rekan di luar negeri, mereka pulang naik penerbangan pemerintah. Semua kembali dengan selamat. Tuan Jensen, pernikahanmu besok. Anda harus beristirahat sekarang. Tidak perlu. Tunggu. Sudahkah Molly Jones menghubungimu kembali? Oh, belum ada jawaban. Cukup. Tinggalkan aku sendiri. Molly Jones, dengarkan baik-baik. Meski kau tak kembali, aku tetap akan menikah. Freedom. Zane Jones, peringatkan adikmu, jangan ada lagi tipu muslihat. Suruh dia segera pulang. Saudaraku pasti sudah tahu tentang kecelakaan itu sekarang. Pihak berwenang selalu memberitahu keluarga sebelum pengumuman resmi. Leo Jensen. Apa kau tidak punya hati? Molly tak bisa pulang. Tak bisa pulang? Apa dia kehilangan kaki atau mati di sana? Kenapa dia tak bisa pulang? Sampaikan padanya. Jika dia tidak kembali, kau yang akan menanggung akibatnya. Kenapa aku bersikeras menikahi pria yang tak mencintaiku? Tuan Jensen, sudah waktunya menjemput Nona Shaw.
Leo Jensen, batalkan pernikahan sekarang. Tidak mungkin. Apa kau sadar, Molly? Kakek. Kau sudah hancurkan satu pernikahanku. Haruskah kau kendalikan yang kedua juga? Molly sudah. Aku peringatkan, jangan ada lagi akal bulus. Candice dan aku akan bahagia. Bahagia, Leo Jensen. Kudoakan kebahagiaanmu. Kau ingin jadi Nyonya Jensen? Aku kabulkan permintaanmu. 우린 같은 거라 말하며 서로를 태우면서 더 어렸었더라면. Tarian itu kikuk sekali. Kamu menyanyiakan bakatmu dengan tidak jadi komedian. Kalau begitu aku takkan menari lagi. Bagaimana penampilanku? Gaun pengantin di tubuhmu, ini benar-benar bencana. Aku akan ganti baju dulu. Berhenti. Pernikahan ini dibatalkan. Leo Jensen, semoga kau bahagia. 谁ยัง找在兜圈，那些忘不掉的瞬间，蜡烛流年，真不费冒险，留住定面，点亮这滴血针线，风卷断了线，放走昨天，来不及。 Maaf, Tian Jensen. Ada penutupan jalan mendadak di depan. Apa yang terjadi? Ya ampun, Ada kendaraan mendekat. Itu mobil jenazah. Ini sial sekali. Pasti Molly Jones lagi. Apa rencananya kali ini? Dia melakukan segala cara untuk mengusir Candice. Hanya untuk halangi aku menikahi Candice. Sekarang dia pakai trik foto kenangan ini. Untuk menggagalkan pernikahan. Aku takkan biarkan dia berhasil. Tuan Jensen, kita hampir sampai di rumah Nona Shaw. Kita harus buru-buru. Ini hari pernikahanmu. Badut menyedihkan. Maju, sekarang. Leo, aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Leo, apa kau khawatir tentang kakak Molly? Candice, jangan terlalu dipikirkan. Mengapa aku harus khawatir? Aku hanya penasaran. Kenapa dia belum kembali tanda tangani surat cerai? Wajar dia menolak tanda tangan. Dia sangat mencintaimu. Aku bisa mengerti. Tolong jangan salahkan kakak Molly. Candice, kamu tidak mengerti. Ini semua taktiknya untuk hindari pulang dan menandatangani surat cerai. Tapi tenang saja. Aku akan berikan pernikahan termegah. Tian Jensen, upacara pernikahan akan segera dimulai. Mari sambut mempelai pria untuk berpidato. Aku dan Candice bertemu 6 tahun lalu. Leo Jensen. Tunggu, akan ku keluarkan kau sekarang. 6 tahun lalu, dia mempertaruhkan nyawa menyelamatkanku dari mobil.
Meski Candice dan aku terlewatkan kesempatan karena berbagai alasan, kini akhirnya kita bisa bersatu. Mempelai pria bisa pasang cincin di tangan pengantin. Molly, Kakak di sini untuk menjemputmu pulang. Leo, kita akhirnya bisa bersama. Candice, aku baru ingat ada hal mendesak di kantor. Tidurlah tanpa aku. Leo, ini malam pengantin kita. Apa aku melakukan kesalahan? Candice, jangan overthinking. Ini urusan kantor tidak bisa menunggu. Kau janji, setelah menikah nanti, kau akan melepas ini. Soal cincin nikah, nanti kita bicarakan. Aku harus kembali ke kantor. Leo Jensen, dasar kau bodoh. Jangan telepon aku lagi. Molly Jones, ini sahabat terbaik yang kau bilang. Leo, apa ini? Ini naskah baru untuk film The Godless sutradara ternama itu. Aku merekomendasikanmu sebagai pemeran utama. Mereka sudah setuju. Kamu selalu baik padaku, Leo. Aku sudah tahu, kamu benar-benar peduli padaku. Aku sangat mencintaimu. Leo, ayo makan sebelum dingin. Aku tahu perutmu sensitif. Ini khusus kubuat untukmu, ikan kukus kacang pinus. Coba rasakan. Candice, tidak perlu repot-repot seperti ini. Mulai sekarang serahkan pada pelayan saja. Bukan masalah. Untukmu, apapun akan kulakukan. Ada apa? Ikan ini masih ada durinya. Maafkan aku, Leo. Aku tidak membersihkan durinya dengan benar. Ini semua salahku. Aku benar-benar ceroboh. Leo, untuk ikan kukus kacang pinus, kalau tidak kupisahkan semua duri, nanti makan jadi tidak nyaman. Makanya kuhilangkan semuanya. Ini cuma ikan. Daripada kerja bermanfaat, kamu malah bikin kekacauan. Jadi, aku salah menilainya. Molly. Kak Zane, ini barang-barang Molly. Sebelum meninggal, Molly terus memikirkan Leo Jensen.
Dia bahkan menggunakan kasus Candice Shaw untuk mengancam Molly. Bagaimana dia bisa tega sekali? Leo Jensen bajingan tak berperasaan. Molly, akan kujamin kau tenang di alam sana. Kak Zan. Oh, Molly Jones. Ada waktu ubah foto profil, tapi berani mengabaikanku. Molly Jones, berani sekali kau menghalangiku. Tampaknya pernikahanku dengan Candice sangat mengganggumu ya. Kalau memang tak mau pulang, jangan pernah kembali lagi. Baju-baju Molly Jones. Apakah baju Molly Jones hanya sedikit ini? Leo Jensen. Setelah kecelakaan mobil 6 tahun lalu, barang itu menghilang. Tapi itu ada pada Leo Jensen. Jika kata bisa mewakili perasaanku, Leo Jensen, saat kau baca surat ini, aku sudah meninggalkan negeri ini. 6 tahun lalu, aku tak ragu menyelamatkanmu dari kecelakaan itu. 5 tahun lalu, kita menjadi suami istri. Meski di antara kita, banyak kesalahpahaman dan penyesalan. Bahkan saat kau tunjukkan kebencian yang nyata, cintaku tak pernah goyah. Mungkinkah 6 tahun lalu Molly Jones yang menyelamatkanku? Max, selidiki segera kecelakaan mobilku 6 tahun lalu. Leo, ada apa? Candice, saat kau selamatkan aku 6 tahun lalu, apa kau temukan jam tangan? Leo, apa kau meragukanku? Dulu, aku jaga di sampingmu siang dan malam. Leo Jensen. Akhirnya kau sadar. Kau tak sadar selama sebulan. Kau menyelamatkanku? Ya, ku bawa kau ke rumah sakit. Candice, aku tak mencurigaimu. Baru saja terpikir jam tanganku hilang. Molly Jones, apa kau membohongiku? Molly Jones, kau ingin memecah belah aku dan Leo. Kau hanya batu loncatan dalam kisah cinta kami. Akan kuhancurkan reputasimu. Rekaman kecelakaan 6 tahun lalu ada semua di sini. Sempurna, terima kasih. Tuan Jensen, USB yang Tuan minta sudah diamankan. Ibu Shaw, rekaman Anda dengan CEO Jensen Corp, upacara pernikahan Leo Jensen telah viral di internet. Penonton penasaran, kenapa Anda dan Tian Jensen bisa selama 5 tahun? Karena seorang wanita. Tapi, semua sudah berlalu. Mari kita lupakan. Sekarang saya hidup bahagia
bersama suami. Ngomong-ngomong, siapa wanita yang disebut ini? Temanku di Jensen Corp. Katanya ada wanita yang terus. Mengganggu Tian Jensen. Sudah ku cari. Molly Jones perusak rumah tangga. Astaga. Dia itu wartawan. Tak tahu malu. Serbu media sosialnya. Flash disk sudah saya ambil. Berikan, sekarang. Tian Jensen insiden 6 tahun lalu semua ada di sini. Tian Jensen. Leo Jensen. Tunggu, aku akan segera mengeluarkanmu. Nona, cepat pergi dari sini. Kalau mobil meledak, kamu akan celaka. Aku tak bisa meninggalkannya. Mohon selamatkan dia. Jadi, Molly Jones tidak berbohong padaku. Orang yang menyelamatkanku 5 tahun lalu ternyata Molly Jones. Selama ini aku mencintai orang yang salah. Pantas saja aku terus memikirkan Molly Jones. Ini karena aku mencintai tanpa sadar. Mengapa lagi aku memimpikan Molly Jones setiap kali menutup mata? Mengapa setiap kenangan dengan Molly Jones terus menghantuiku? Kini Anda tahu kebenaran Tian Jensen. Belum terlambat untuk memperbaikinya. Jika Anda menjelaskan dengan baik pada Nan Jones, aku yakin dia pasti akan memaafkanmu. Aku harus meminta maaf pada Molly. Aku harus membayar semua hutang padanya selama 5 tahun ini. Max, selidiki. Cari tahu di mana dia berada selama 5 tahun terakhir. Saat kau baca surat ini, aku mungkin sudah di luar negeri. Periksa catatan perjalanannya selama 5 tahun terakhir. Pasti dia di luar negeri. Baik, aku akan mulai menyelidiki sekarang. Leo, hari yang melelahkan, selamat ulang tahun. Leo, selamat ulang tahun. Ucapkan permohonan. Kau tak pantas merayakan ulang tahunku. Ini sangat memalukan. Tian Jensen, Anda harus istirahat yang cukup. Sejak hari sebelum pernikahan, Anda belum tidur nyenyak. Aku tak bisa tidur. Molly menghantuiku setiap aku memejamkan mata. Ada kabar tentang Molly? Catatan keberangkatan Jensen disegel oleh bea cukai. Kita butuh waktu lebih. Mengapa catatan perjalanannya dirahasiakan? Apa sebenarnya rencana Molly? Tian Jensen, menurut Anda, apa ini terkait profesi nyonya? Kerahkan semua sumber daya keluarga Jensen untuk mencarinya. Baik. Kan Jensen, ketemu. Di mana Molly? Tian Jensen, 3 bulan lalu, nyonya memang kelainan. Tapi, dia cuma menginap 1 malam di sana, lalu terbang ke daerah otonom negara Shan. Setelah itu, jejaknya menghilang sama sekali. Cuma 1 malam di Lenan? Tian Jensen, Ni Jian sedang tidak di sini. Mungkin sedang bepergian. Lenan Project Brandset. Pasti Brandset yang menyembunyikannya. Siapkan mobil, kita ke kediaman keluarga Seth. Baik. Molly. Aku antar kamu untuk terakhir kali. Molly! Molly! Molly, kamu di sana? Leo Jensen, sedang apa kau di sini? Brandset, apa kau sudah tahu dari awal Molly ke Lenan bukan liburan? Dia ke sana untuk kerja, menuju negara Shan, kan? Sekarang baru peduli Molly. Bawa mawar segala. Ku beritahu. Sudah terlambat.
Molly tak akan pernah terima mawar ini darimu. Apa yang kau tahu? Katakan semuanya. Untuk apa bertanya sekarang? Molly sudah meninggal. Dia wafat dalam penerbangan pulang. Tidak mungkin. Aku tak menemukan apapun tentang catatan perjalanan Molly. Bagaimana mungkin dia tewas di pesawat? Dia baru ubah profil WeChat kemarin. Brian said, kau berbohong padaku. Molly sudah hilang 3 bulan lamanya. Dan kau tak peduli mencarinya. Kini kau di sini berakting. Ada maksud apa? Brian said, aku akhirnya paham. Kau mencintai Molly. Jadi kau menyembunyikannya, bukan? Brian said, tolong bawa aku menemuinya. Aku harus bicara dengannya. Aku memohon padamu. Leo Jensen. Tak kusangka kau akan merengek untuk Molly. Andai kau sadar lebih cepat dan menyayanginya sejak dulu, semuanya pasti berbeda. Baik, aku akan mengantarmu. Brian said, kau janji mengajakku ke Molly. Kenapa bawa ke rumah mayat? Masih belum paham? Molly ada di sini sekarang. Brian said, apa kau bercanda? Leo Jensen, coba lihat sendiri. Tidak mungkin. Mustahil. Tidak. Saat jenazah Molly dipulangkan hari itu, kusarankan kau untuk batalkan pernikahan, tapi kau tak mau mendengar. Bahkan jika kau tak menyukai Molly, kau tak seharusnya memperlakukannya begini. Kakek, aku tahu aku salah. Jangan bohong padaku. Aku berjanji akan menghargai Molly mulai sekarang. Kau brengsek! Kau pikir aku akan berbohong dengan nyawa Molly? Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Dia sudah tiada. Setelah kehilangannya baru kau sadar kesalahanmu. Leo Jensen, kau ngapain di sini? Bukannya kau seharusnya bulan madu dengan pasanganmu sekarang, kau tak diundang ke sini. Pergi. Lupakan saja. Biarkan dia pamit ke Molly. Tidak. Ini tak mungkin. Bagaimana penampilanku? Perutmu sakit lagi? Ini air hangat. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Molly. Berhenti bercanda, mengerti? Bangun sekarang. Molly. Ayo bangun, mau tidak? Aku salah paham selama 5 tahun ini. Molly. Bukankah kau janji kita akan ke pantai bersama? Molly, kau bilang akan rayakan ulang tahunku. Molly, pernikahan kita belum terlaksana. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Kau pura-pura setia pada siapa? Sandiwara ini untuk siapa? Leo Jensen, di mana kau sebelumnya? Aku akan buat Molly cerai darinya. 5 tahun ini Molly menikah dengannya. Dia terlalu menderita. Aku ingin dia pergi dengan tenang. Tidak, jangan.
Mundur. Ambil barangmu. Dan pergi. Baik, aku setuju. Keluarga Jensen kami telah menyakitimu, Molly. Tidak. Aku tak mau. Aku tolak bercerai. Aku ingin tetap bersama Molly. Tidak. Tidak akan. Aku tak mau cerai. Aku ingin tetap bersama Molly. Leo Jensen, sebaiknya kau pergi sekarang. Pemakaman sebentar lagi dimulai. Aku takkan meninggalkan Molly. Memalukan. Saat Molly masih hidup, kau tak menghargainya. Mengapa berpura-pura sekarang? Pergi. Jangan tunda pemakaman. Lambungmu sensitif. Kubuatkan bubur untukmu. Makan pelan-pelan. Kapan kau akan berhenti membenciku sebegitu dalam? Leo, selamat tahun baru. Semoga masih banyak yang menyusul. Tahun demi tahun. Kakak antar adik berangkat. Jangan. Jangan. Biar ku lihat Molly terakhir kali. Sekejap saja melihat Molly. Tidak, Molly. Leo Jensen. Leo Jensen. Tak bisakah kau biarkan Molly beristirahat dengan tenang? Molly, jangan pergi. Leo Jensen, kau sudah bebas. Aku baru sadar, Leo Jensen sudah memblokirku sejak lama. Leo Jensen, kau sudah bebas. Jangan pergi. Leo Jensen. Leo Jensen. Leo Jensen. Molly. 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 Aku harus mencari Molly. Leo, Molly sudah tiada. Leo, tanda tangani saja. Aku sudah berjanji sebelumnya. Kalau Molly kembali, aku akan setujui perceraianmu. Sekarang, keinginanmu terkabul. Tidak. Aku tidak akan menandatangani. Aku dan Molly sudah menikah. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Aku akan mencari Molly. Leo Jensen. Kakak. Ayo pulang. Berikan Abu Molly padaku. Leo Jensen, pertunanganmu dengan Candice Shaw memicu skandal besar. Apa hakmu untuk minta abunya? Aku tak pernah tanda tangan surat cerai. Secara hukum, aku masih suami Molly. Saat Molly masih hidup, kau tak pernah peduli padanya. Berhenti berpura-pura setia sekarang. Saudara, aku mohon tolong berikan Abu Molly padaku. Leo Jensen, 5 tahun kutunggu dengar kau panggil saudara. 5 tahun yang panjang. Abang, aku pernah menyakiti Molly. Kini aku ingin menebus kesalahanku.
Aku ingin tetap di sisinya. Kau lukai Molly. Aku yakin sampai mati pun, dia tak mau terikat denganmu. Hormati keinginannya. Tarian payah itu, sebaiknya kau jadi pelawak. Sia-siakan bakat. Kalau begitu aku takkan menari lagi. Wow. Maafkan aku. Aku bohong padamu. Tarianmu sungguh indah. Aku terlalu takut untuk mengakuinya. Molly. Maukah kau menari untukku terakhir kali? Molly? Apa itu kau, Molly? Leo Jensen! Untuk apa hidup setengah mati begini? Kau sama sekali tak berguna. Hidupku bukan urusanmu. Kurasa kau hanya pura-pura patah hati, tapi sebenarnya diam-diam mengizinkan Candice Shaw hasut fans untuk bully Molly. Kau keterlaluan. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku membiarkannya menyakiti Molly? Bukankah kau sudah cukup merusak? Itu dulu. Mulai sekarang takkan kubiarkan siapapun menyakitinya lagi. Baik. Lihat sendiri nanti. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka sudah ditipu. Akan kubersihkan nama Molly. Max, selidiki terus. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat Molly di luar negeri. Dan apakah kecelakaan pesawat benar-benar kecelakaan? Mengerti? Molly. Apa yang kau alami di sana? Jangan ngomong sembarangan. Molly bukan penjahat. Kau menyebar desas-desus. Aku Leo Jensen. Aku bisa membuktikannya. Troll bayaran Molly Jones sudah ada di sini. Beraninya kau mengaku sebagai Leo Jensen. Pasti keluarga Molly Jones dibayar pakai uang. Seluruh keluarganya tak tahu malu. Percuma saja. Bagaimanapun kau merespons, tak ada yang akan percaya. Bahkan jika kau bicara resmi, penggemar Candice Shaw hanya akan menuduhmu curang. Tak pernah kuduga sebelumnya Candice Shaw bisa sembunyi sini. Dia tak hanya memalsukan identitas Molly, tapi juga menghasut perundungan siber pada Molly. Aku salah, Leo Jensen.
Jika kau beri Molly kesempatan menjelaskan, coba pahami dia lebih baik. Bahkan cukup dengan tenang, berbicara lebih banyak, kau tak akan salah paham begini. Aku buta dan bodoh. Aku pura-pura tak tahu pada pengabdiannya selama 6 tahun. Tuan Jensen, kami sudah menemukannya. Dan Jensen, kami sudah menemukannya. Saat Nyonya berada di luar negeri, dia difoto di bandara bersama seorang pria yang mendampinginya selama ini. Namanya Caleb Kent. Dia bekerja dengan Nyonya di stasiun TV yang sama. Saat ini dirawat untuk pengobatan cedera. Aku akan menemuinya. Aku ikut juga. Terima kasih. Tidak masalah. Masuklah. Anda siapa? Saya suami Molly. Kenapa Anda ke sini? Molly menjadi korban perundungan daring. Masyarakat meragukan kunjungannya ke negara bagian Shan dan mencurigai aktivitas ilegal. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia mempertaruhkan nyawa untuk mengungkap operasi penipuan dan menyelamatkan pemuda yang terjebak. Bagaimana mungkin ada yang memfitnahnya? Saya menuntut kebenaran utuh untuk membersihkan namanya. Sejak 1 bulan lalu, setelah pengawasan rahasia yang panjang, kami temukan pola operasi kriminal di kawasan otonom negara bagian Shan. Misi ini sangat berbahaya. Tetap waspada semua. Ingat sumpah yang kita ucapkan saat masuk profesi ini? Junjung integritas dan kewajiban profesional. Pertahankan kebenaran jurnalistik. Jadi suara bangsa dan rakyat. Jurnalisme lebih dari sekadar karier, ini adalah panggilan. Digerakkan oleh tugas, kita maju terus. Kita harus maju tanpa gentar untuk menyelesaikan misi ini. Maju tanpa gentar untuk selesaikan misi. Bang, saatnya ganti shift. Ayo pergi. Regu pengganti belum datang. Tunggu beberapa menit lagi. Cepat pergi sana. Aku sudah kelelahan. Pergi. Bergegas. Lepaskan aku. Ayah, berikan saya bukti penting yang saya butuhkan. Hancurkan semua materi segera. Laporkan ke atasan, fasilitas di area ini harus ditinggalkan. Ya, api sudah berkobar. Akan padam sebentar lagi. Ayo pergi. Pergi. Ini kesempatan terakhir kami untuk mendapat bukti yang menentukan. Komputer ini pasti menyimpan bukti penting terkait penipuan. Molly!
Molly. Molly. Cak, Caleb. Molly. Bukti ada di sini. Buktinya ada di sini. Molly. Semua akan baik, Molly. Dokter sebentar lagi sampai. Semua bukti ini jadi kesaksianmu. Jangan pergi, Molly. Bertahanlah. Lelah sekali. Aku ingin pulang. Molly! Leo. Aku sangat merindukanmu. Molly? Molly! Molly! Mau bukti kita punya. Kita bisa pulang sekarang. Nyonya Jones, pemulihan Anda berjalan sangat baik. Anda sudah bisa pulang. Terima kasih, dokter. Boleh saya menjenguk Caleb sekarang? Anda boleh mengunjunginya sekarang. Molly, kini kamu sudah aman, saya jadi tenang. Kak Caleb, terima kasih sudah mempertaruhkan nyawa melindungiku. Setelah selamat dari bencana ini, keberuntungan pasti menyusul. Kak Caleb, luka-lukamu parah. Setelah pulang nanti, kamu perlu terus berobat. Saya berencana naik penerbangan dari pemerintah besok dan pulang lebih dulu. Keluargaku sangat khawatir. Sampai jumpa di rumah nanti. Aku sudah pesan tiket malam ini. Tapi kenapa terburu-buru? Saya ingin segera bertemu suami saya. Leo Jensen, kamu sudah bebas. Aku sampai lupa. Leo Jensen sudah memblokirku sejak lama. Leo Jensen, kamu bebas. Leo Jensen, jika aku mati, itu akan meringankanmu, kan? Molly naik penerbangan itu hanya untuk lebih cepat menemuiku. Kalau Molly tidak buru-buru menemuimu, dia akan naik penerbangan lebih awal itu. Mungkin dia masih hidup. Ini semua salahku. Akulah penyebab Molly meninggal. Ini bukti dari TKP. Kami sudah ekstrak datanya. Ini pulpen Molly. Pulpen ini seharusnya untuk suaminya. Kau. Molly selalu memujimu. Suaminya sangat baik padanya. Semua tahu betapa dia mencintaimu. Tapi bagiku, kau tak pantas untuknya. Leo, hari ini ulang tahunku. Kenapa itu harus kupedulikan? Ada apa? Lembur di hari ulang tahun, suamimu tidak jemput? Dia sibuk kerja. Bilang mau ganti lain kali. Sebaiknya pulang cepat. Maafkan aku. Barang-barang Molly, Kumohon berikan padaku. Terima kasih. Seumur hidupmu, kau akan hidup penuh penyesalan. Pergi sekarang. Aku butuh istirahat. Leo, misi ini sangat berbahaya. Aku bahkan tak tahu apakah kita akan selamat. Sebahaya apapun misi sebelumnya,
Aku selalu temukan keberanian. Tapi sejak jatuh cinta padamu, kegelisahan ini terus menghantuiku. Aku takut tak bisa bertemu lagi. Molly, jadi selama ini kau mengkhawatirkan aku. Tapi sebagai jurnalis, aku harus selalu di garis depan liputan. Jurnalisme bukan hanya karier, tapi panggilan hidup. Ingat pertemuan pertama kita, Leo? Pertemuan kita 5 tahun lalu, bukan? Leo Jensen. Cek berita. Apa yang sudah kau lakukan? Kau harus menikahi Molly. Bertanggung jawab padanya. Leo Jensen, apa yang terjadi di sini? Kau sendiri jurnalis, Molly Jones. Untuk menikah masuk ke keluarga Jensen, kau takkan ragu melakukan apa saja. Itu tidak benar. Aku tidak. Pertemuan pertama kita sebenarnya terjadi di musim hujan saat aku 17 tahun. Mungkin kau sudah lupa semua itu. 17. Apa Molly dan aku sudah bertemu sejak dulu? Dulu, aku dibully beberapa cewek senior di sekolah. Mereka mengurungku di tangga, menarik rambut dan bajuku. Kalau melawan, mereka tendang dan pukul aku. Aku tak tahu salahku apa hingga pantas diperlakukan begini. Ibuku sudah tiada. Ayah sibuk bekerja. Tak mau merepotkan siapapun, aku terus minta maaf, tapi mereka tak berhenti. Saat itulah aku berpikir, jika ada dewa di dunia ini, bisakah mereka dengar tangisanku dan menolongku, barang-barangku? Lalu, kamu muncul. Kau ngapain? Pergi sana. Tepat saat mereka menyiksaku, kau datang menyelamatkanku. Di detik itu akhirnya aku percaya bahwa dewa benar-benar dengar doa kita. Terima kasih. Molly. Kita sebenarnya bertemu lebih awal dari yang kuduga. Dulu saat aku tak sengaja menyelamatkan gadis itu, ternyata kamu. Mereka tak berani menggangguku lagi. Tapi kemudian, mereka menyebar rumor kamu melecehkan teman. Desas-desus mulai beredar di sekolah kalau kamu membuli murid perempuan. Leo Jensen ini, dia benar-benar jahat. Mengganggu cewek. Sombongkan kekayaan keluarganya lalu ganggu teman sekelas. Benar! Leo Jensen tidak melecehkan siapapun. Dia melindungiku. Saat itulah aku bersumpah untuk jadi jurnalis, tetap setia pada keyakinanku, dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Jadi karir jurnalismu juga untukku. Sekitar 5 tahun lalu, aku sungguh menyesal. Aku tak tahu bagaimana aku bisa ada di sampingmu malam itu. Saat itu aku bingung, lalu terbangun di sebelahmu. Bukan perbuatanku, tolong percayalah. Aku sungguh mencintaimu, Leo. Walau tak mengerti kenapa kau sangat membenciku, aku menghormati pilihanmu. Apapun yang terjadi, tunggulah kepulanganku. Beri aku waktu, aku akan minggir untukmu dan Nona Shaw. Aku setuju untuk bercerai. Kuharap kau bahagia. Kapan kau akan berhenti membenciku sebegini? Perutku bermasalah lagi. Air hangat. Minum ini. Kakek, jangan terlalu keras. Lelah membaca, makanlah potongan apel. Leo. Molly. Molly. Kembalilah. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu.
Molly. Molly, kau kembali. Molly, kamu kembali. Leo, ada apa? Aku baik-baik. Leo, kau sudah pergi berhari-hari. Aku sangat merindukanmu. Kau sengaja jadi korban di acara itu dan menghasut fans merundung Molly online. Mana mungkin? Kakak Molly sudah meninggal. Untuk apa aku merundungnya? Lagi pula, 6 tahun lalu, akulah yang menyelamatkanmu. Akulah yang paling kau cintai. Tak mungkin aku merencanakan cyberbullying untuknya. 6 tahun lalu, kau menyelamatkanku. Ya. Aku tahu. Dalam hatimu sebenarnya membenci kakak Molly. Kesedihanmu sekarang pasti karena dia istri sahmu. Lagi pula, 5 tahun lalu dia merekayasa dirimu dengan manipulasi keji, bahkan meracuni minumanmu. Insiden 5 tahun lalu tak pernah ku ceritakan ke Candice Shaw, kecuali dia juga terlibat. Candice, aku mengabaikanmu belakangan ini. Itu salahku. Pergi istirahat dulu. Akan ku abaikan ini dengan baik. Benarkah? Tentu. Molly Jones, hidup pun tak bisa kalahkanku, apalagi setelah mati. Akan kubongkar sifat asli Molly Jones dan membersihkan nama Molly. Ryan said, Apa yang membawamu ke sini? masih ingat 5 tahun lalu saat Molly dan aku di kapal pesiar itu? Tentu saja aku ingat. Kalau bukan karena insiden itu, aku dan Molly mungkin masih punya kesempatan. Aku ingat kapal pesiar itu milik keluargamu. Aku ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi untuk mencari tahu siapa yang menjebak kita. Waktu itu aku ingin menyelidiki, tapi kau menghentikanku. Apa gunanya sekarang? Molly tak bisa melihat semua ini. Tidak. Dia masih bisa melihat. Anak muda, kau dikejar obsesi. Dia ada di sini bersamaku. Leo Jensen, kau sudah gila. Aku sedang minta rekaman CCTV 5 tahun lalu. Leo Jensen mabuk. Bawa dia ke kamarku. Baik. Sebotol obat bius. 1 botol. Jika Leo Jensen dan aku tidur bersama, orang tua keras kepala dari keluarga Jensen tak bisa menghentikannya menikahiku. Ini sederhana. Ini semua rencana Candice Shaw. Molly tidak sengaja meminum obat bius yang disiapkan Candice Shaw saat menyelidiki insiden kapal pesiar. Aku juga menyelidiki kepergian Candice Shaw 5 tahun lalu. Molly! Nona Jones, jika kau beri aku 10 juta, aku akan tinggalkan Leo Jensen. Setuju. Semua bukti ada di sini. Wanita yang kau lindungi dan istimewakan telah menipumu selama 6 tahun. Kupikir Candice Shaw mengambil identitas penyelamatku. Setidaknya dia peduli padaku. Tapi dia hanya ingin uang dan ketenaran. Leo Jensen, kau percayai wanita ini dan menyakiti Molly selama 6 tahun. Mengecewakan. Molly, maafkan aku. Aku bodoh. Membiarkan Candice Shaw menipuku selama 6 tahun. Tahun-tahun ini seharusnya menjadi masa terindah kita. Malah jadi kenangan terkelam kita. Molly! Kau dengar aku? Kau masih di sini? Molly? Molly, tolong katakan sesuatu. 몹시도
Molly. Tolong beri respon. 평범한 모든 순간들이 캄캄한 영원 그 오랜 Molly, kau kembali. Kau akhirnya datang padaku. Leo, jangan menangis lagi. Molly. 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 Dan Jensen, Anda demam tinggi, perlu istirahat yang cukup. Gimana Molly? Aku baru lihat dia kembali mencariku. Dia di mana? Dan Jensen, nyonya telah meninggal. Dia takkan kembali lagi. Tak mungkin. Aku jelas melihatnya. Aku harus menemukannya. Dan Jensen, tangan Anda. Dan Jensen. Molly Jones! Aku baru melihat Molly di sini tadi. Cari, temukan dia untukku. Dan Jensen, akan kuperiksa rekaman CCTV. Dan Jensen, lihat ini. Lalu di mana Mollyku? Apa ini cuma halusinasiku? Dan Jensen, jika nyonya benar kembali, dia tak ingin melihatmu seperti ini. Selain itu, nyonya difitnah di internet. Kumpulkan kekuatanmu dan bela namanya. Benar. Aku harus membersihkan nama Molly. Hubungi media besar dan stasiun TV. Aku harus kuat pernyataan video. Hai. Molly. Akan kupastikan seluruh negeri tahu tentang perbuatan heroikmu. Semuanya, hentikan cyberbullying ke Kak Molly. Aku tahu maksudmu baik, tapi Leo marah padaku karena hal ini. Sialan Molly Jones, masih bikin masalah meski sudah mati. Penjahat sejati dari ujung ke ujung. Ayo pergi, terus hujat dia di internet. Buat dia terkenal. Berhenti memfitnah Kak Molly. Dia orang baik. Dia hanya terlalu mencintai Leo. Makanya 5 tahun lalu, dia membiusnya. Aku minta maaf. Mari akhiri siaran langsung hari ini. Molly Jones. Orang mati tak bisa bicara. Apa yang terjadi 5-6 tahun lalu hanya rahasiaku. Mulai sekarang, akulah satu-satunya Nyonya Jensen. Semua sumber daya dan kekayaan keluarga Jensen akan jadi milikku. Akulah satu-satunya yang dicintai Leo Jensen. Kamu baik-baik saja, Zan? Berhenti mencari. Jangan biarkan itu merusak suasana hatimu. Bagaimana dengan Leo Jensen? Apa dia membiarkan fans Candice Show memfitnah Molly seperti itu? Aku sudah bicara dengan Leo Jensen kemarin. Dia bilang, dia akan menyelesaikan ini dengan baik. Kamu percaya padanya? Tidak. Tapi kakak Brian menyuruhku mempercayainya. Kita bisa percaya penilaian Brian, kan? Kalau begitu lihat saja apa yang Leo Jensen lakukan. Tuan Jensen, saya sudah menghubungi semua media besar. Mereka setuju untuk mempublikasikan rekaman Nyonya Molly dengan jujur. Bagus. Ini harus menghentikan perundungan online terhadap Molly. Tuan Jensen, siaran langsung Nona Shaw yang penuh air mata tadi malam. Apakah Bapak perlu meninjau kembali rekamannya? Berapa lama lagi dia akan terus berpura-pura? Kumpulkan bukti upayanya memberi obat dan sengaja menghasut fans untuk merundung jurnalis secara online. Serahkan semuanya ke polisi. Ya, Tuan Jensen. Urus sisanya. Aku akan pergi ke Lenan. Jika bisa menemukan pria tua itu, Molly mungkin masih bisa diselamatkan. Sang Buddha, berikan aku kesempatan lagi. Kembalikan Molly padaku.
Sang Buddha, aku mohon, izinkan aku bertemu Molly sekali lagi. Akan kupersembahkan 100 sujud lagi. Maukah Paduka mempertimbangkan? Tolong sembuhkan Leo Jensen segera. Ku akan bersujud 100 kali lagi. Maukah Paduka menjawab permohonanku? Yang tiada telah pergi. Kau harus belajar melepaskan. Guru. Moktak itu pecah sebelumnya, tapi kini utuh kembali. Apakah itu artinya Molly telah kembali? Kau bilang aku dirasuki obsesi. Itu Molly, bukan? Dulu kau memang terbelenggu obsesi. Tapi kini obsesi itu telah sirna. Tahukah kau kapan itu menghilang? Saat Moktak itu pecah. Jadi saat aku merencanakan pernikahan Candice Shaw dan mengucapkan kata-kata menyakitkan, dia mendengar semuanya. Penyesalanku yang terlambat, kerinduanku. Kini dia tak bisa merasakannya. Pasti hati Molly hancur berkeping-keping. Aku terus menyakitinya meski dia sudah tiada. Aku benar-benar brengsek, memalukan sekali. Yang hilang tak akan kembali selamanya. Guru, pasti ada cara untuk menghidupkan Molly kembali, benar kan? Orang mati tak bisa hidup kembali. Tapi mungkin masih ada harapan. Tuan Jensen, media-media besar telah memberitakan aksi penyamaran Nyonya. Opini publik sangat mendukung. Semua memujinya. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk Molly. Omong-omong. Ada kabar dari pihak berwenang? Kami sudah serahkan semua bukti. Pihak berwenang telah memulai proses hukum. Candice Shaw segera ditangkap. Begitu dia diamankan, aku bisa bersatu kembali dengan Molly. Kak Zan, lihat. Netizen sedang puji Molly sekarang. Mas, aku tak seharusnya sebut kau penjahat dulu. Kau wartawan pahlawan. Molly Jones pahlawan kita semua. Dia berani rebut bukti dari kriminal untuk lindungi rakyat. Panutan yang sejati. Bagus. Kini semua tahu kebenaran. Kak Brian bilang, Candice Shaw bisa kena konsekuensi hukum. Leo Jensen tega lakukan ini. Bukti ini dari Leo Jensen ke polisi. Rupanya Leo Jensen benar-benar menyesal. Tapi sudah terlambat. Tidak. Aku harus kabur ke luar negeri. Candice Shaw, kau diduga pakai narkoba 5 tahun lalu. Sekarang kau hasut penggemar untuk bully online wartawan pahlawan. Kau ditahan. Lepaskan! Mana buktinya? Berani kau tangkap aku! Lawan penyelidikan resmi, itu tindakan kriminal lagi. Leo, tolong aku! Ini rekayasa! Kamu tamat! Ganggu Leo Jensen! Kalian akan binasa! Aku serahkan bukti dari 5 tahun lalu ke polisi. Kau hasut fans membuli Molly di media. Akulah yang melaporkannya. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? 6 tahun lalu, Molly menyelamatkanku. Tapi kau curi jas saya.
5 tahun lalu untuk menikahiku, kau pasang jebakan rumit. Lalu kau tuduh Molly. Kau bahkan memeras 10 juta dari Molly. Tapi bilang dia yang usir kau. Leo, aku sangat mencintaimu sampai nekat berbuat kriminal hanya untuk memilikimu. Kenapa kau selidiki aku diam-diam? Kau tak pernah mencintaiku. Kau hanya peduli harta dan popularitas. Leo Jensen, kau kejam. Kejam pada Molly Jones dan kejam padaku. Orang sepertimu tak pantas dapat cinta. Jika bukan karena kau, aku dan Molly takkan kehilangan banyak waktu. Itu kebodohanmu sendiri. Untuk apa sadar sekarang? Molly Jones sudah mati. Penyesalanmu tak ada artinya. Molly, aku akan menyusulmu sekarang. Molly, seluruh negeri tahu soal perbuatan heroikmu sekarang. Kau pahlawan di mata semua orang. Dan Candice Shaw sudah dihukum. Molly, aku tahu kau takkan pernah memaafkanku. Tapi aku sangat merindukanmu. Jika aku datang menemuimu, maukah kau bertemu denganku? Tentu saja tidak. Aku menyakiti hatimu sangat dalam. Saat tubuhmu masih hangat, aku berencana menikahi Candice Shaw. Kau lihat semua, kan? Diane Jensen, hadiah lamaran sudah siap. Ada satu hal yang benar dari Candice Shaw. Aku tak layak dicintai. Molly, seandainya waktu bisa diputar, aku akan mengejarmu. Aku akan menjagamu, Molly. Aku datang padamu sekarang. Leo Jensen, jangan lakukan ini. Molly. Molly. Aku berhalusinasi lagi. Kurasa aku terlalu merindukanmu. Jadi mati sesakit ini. Molly, seberapa besar rasa sakitmu? Jane Jensen. Leo Jensen. Mengapa kau lakukan ini? Halo, 112. Ada orang terluka parah di sini. Pasien sudah kehilangan tanda vital. Dokter, bagaimana keadaannya? Maaf, kami sudah lakukan yang terbaik. Pak. Aku terlahir kembali? Terlahir kembali di kapal pesiar 5 tahun lalu? Semua bermula hari ini, saat aku salah masuk ke kamar Leo Jensen dan terjadi sesuatu di antara kami hingga membawaku pada 5 tahun siksaan. Dapat kesempatan kedua, aku tak boleh ulangi kesalahan yang sama. Brainsett, tolong aku. Nona, Anda kenal saya? Saat ini Brainsett belum mengenalku. Saya lihat Anda di berita. Ada yang menyuruhku minum obat. Saya mohon bantuan Anda. Hei, saya antar itu dokter. Aku terlahir kembali ke masa 5 tahun lalu. Ini sempurna. Aku dan Molly bisa mulai dari awal. Melihat waktunya, Molly sebentar lagi tiba. Molly, kali ini aku pasti akan berikan sepenuh hati padamu. Terima kasih. Ada yang membawa narkoba ke kapal. Sudah saya laporkan ke polisi. Terima kasih, dokter. Terima kasih kembali, Brainsett. Saya belum tahu nama Anda. Saya Molly Jones. Panggil saja Molly. Molly. Nama yang indah.
izinkan saya mengantar Anda ke kamar. Istirahatlah. Saya hargai bantuannya. Sudah larut. Kenapa Molly belum datang? Jangan-jangan dia kenapa-napa. Wan Jensen, Anda tidak apa-apa. Molly Jones di kamar berapa? 18. Molly? Maaf, Anda salah mengira saya sebagai orang lain. Saya tidak kenal Anda. Sikat Molly. Ryan said, kenapa Molly bersamamu? Apa yang kalian berdua lakukan tadi? Kak Leo, kamu kenal Nona Jones? Jawab pertanyaanku. Kak Leo, dengan siapa saya? Bukan urusanmu. Jika saya bisa terlahir kembali 5 tahun lalu, Molly pasti juga bisa. Jadi, sikap Molly terhadap saya sangat dingin karena dia masih marah pada saya. Maaf, saya terlalu lancang. Leo Jensen benar-benar minta maaf pada saya. Dia aneh sekali hari ini. Leo Jensen tiba-tiba mencariku. Mungkinkah dia juga terlahir kembali? Lagi pula, dia tidak mengenal saya saat ini dan salah mengira Candice Shaw penyelamatnya. Apa dia sadar saya sudah meninggal, lalu tahu bahwa orang yang dicintainya adalah saya? Molly. Ini bunga yang saya siapkan untukmu. Jan Bùi, anh không cần phải làm thế đâu. Mộ Vũ, em cũng là người tái sinh phải không? Xin lỗi, là anh sai rồi. Anh không nên mù quáng tin lời dối trá của Thương Thuần Tư. Vụ tai nạn năm ấy là anh đã cứu em. Chuyện trên du thuyền cũng là do cô ta bày mưu. Tất cả đều tại anh tin cô ta. Mộ Vũ, hãy cho em một cơ hội để chuộc lỗi. Được không? Jan Bùi, em từng thực sự rất yêu anh. Anh là người em yêu nhất. Nên trong 5 năm qua, sự lạnh nhạt và ghét bỏ của anh, em đều nuốt trọn vào trong. Nhưng giờ em đã hiểu ra, đời này ngoài tình yêu, em còn cần giữ gìn tình thân và tình bạn. Trước đây, em dồn hết tình yêu, chỉ tập trung vào mình anh. Bỏ quên anh trai yêu thương mình, những người thân khác, và bạn thân nhất, Đoàn Hòa. Mộ Vũ, những điều tốt em làm anh đều biết cả. Anh đều biết hết. Lần này, để anh bảo vệ em được không? Được sống lại lần nữa. Hãy buông tay nhau đi. Cùng nhau ra nhé. Duyên phận này chưa dứt, cứ xem tạo hóa của hai ta thế nào.